Arab Saudi untuk Indonesia menilai rencana massa yang akan sholat Jumat di seputaran Jalan Sudirman Tamrin 2 Desember mendatang tak lazim. Sementara Wakapolri menegaskan tindakan pengamanan atas rencana aksi damai berada di Polda Metro Jaya. Wakapolri Komjen Syafruddin Kamis siang bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi Osama Mohammed Al-Suibi untuk membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai isu keamanan serta penanganan teroris di dunia. Menanggapi adanya rencana aksi damai 2 Desember yang dilakukan dengan cara sholat Jumat di jalan, Dubes Arab Saudi menilai hal tersebut tidak lazim. Meskipun secara umum, umat muslim tak dilarang untuk beribadah dimanapun. أتمنى إن شاء الله لن تتم هذه المظاهرة ويتم الحل باتفاق بين القيادة والمجتمع. Sementara Wakapolri meminta massa untuk kembali membaca maklumat yang telah disampaikan Polda Metro Jaya mengenai rencana aksi damai 2 Desember mendatang. Boleh saja menyampaikan pendapat, boleh. Termasuk sholat di jalan itu Pak, gimana? Itu baca saja maklumatnya, kan sudah itu Pak. Mudah-mudahan jangan nanya lagi. Iya, kalau misalnya yang akan melakukan diskresi kepolisian adalah Polda Metro, ya. Bukan Kapolri atau Wakapolri. Rencana aksi massa 2 Desember mendatang telah mendapat tanggapan dari berbagai petinggi lembaga negara serta ormas Islam. Mereka mengimbau massa yang menyuarakan aspirasi mereka tak mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Ya, terkait rencana aksi damai pada 2 Desember mendatang, Panglima TNI Gatot Nurmantio mensinyalir aksi kali ini sudah tak murni lagi seperti pada demonstrasi damai pada 4 November lalu. Gatot Nurmantio mengajak warga untuk menggelar aksi serentak doa bersama di daerah masing-masing pada 30 November nanti. Aksi ini sudah selesai. Apa yang diminta sudah diberikan pemerintah lewat Kapolri, proses hukum sebagai tersangka. Kalau ada demonstrasi alasannya jatuhkan pelindung Ahok, kan begitu ada di media sosial, jatuhkan RI 1, sudah tidak murni dan pasti akumulasi luar pun ikut. Mari kita bersama-sama di ibu kota provinsi, di Monas nanti pada tanggal 30 pagi-pagi jam 7 kita berkumpul semuanya. Isinya baca puisi mengindahkan Indonesia. Berdoa bersama-sama secara bergantian semua pemuka agama untuk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau yang akan demo pada tanggal 2. Untuk apa semuanya kan sudah. Alangkah indahnya kalau tanggal 2 itu memperkuat apa yang sudah menjadi cap internasional, bahwa Indonesia adalah penduduk mayoritas Islam yang damai, indah, rahmatan lil alamin, diganti dengan doa bersama-sama. Alangkah indahnya memperkuat posisi kita. Kiblat Islam bisa berubah di Indonesia dalam damai, indah, dan bersatu. Ya, Menteri Dalam Negeri mengundang seluruh gubernur dalam rapat koordinasi mengenai dinamika politik nasional. Dalam rakor tersebut disebutkan sejumlah daerah memiliki indeks kerawanan. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Rapat koordinasi itu juga mengundang Menko Polhukam, Ketua KPK, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala BNPT sebagai pembicara. Rapat yang digelar 3 sesi tersebut membahas Pilkada serentak 2017 dan dinamika politik di Indonesia. Dibahas juga penanganan terorisme di daerah-daerah. Mencermati setiap gerakan perkembangan dinamika secara nasional, masing-masing provinsi punya karakteristik masing-masing, ada otonomi khusus, ada otonomi biasa, ada keistimewaan dan sebagainya, maka ini kita kumpulkan supaya ada persepsi yang sama. Sedangkan Menko Polhukam menyatakan bahwa ada kerawanan yang dipicu oleh Pilkada serentak. Yang kita sudah tahu ada satu indikasi-indikasi tertentu yang menilai masalah indeks kerawanan pemilu, ya, itu sudah kita miliki dan beberapa bulan yang lalu kita sudah tahu dan kita sudah instruksikan supaya
kerawanan-kerawanan yang terjadi di beberapa daerah tentang penyelenggaraan pemilu dapat kita eliminasi sebelum pemilu berlangsung. Menko Polhukam menyatakan ada 3 wilayah yang memiliki indeks kerawanan, yaitu Aceh, Jakarta, dan Papua. Berkaitan dengan isu demo 25 November dan 2 Desember, Menko Polhukam dan Mendagri menyatakan tidak ada bahasan khusus mengenai hal tersebut. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk membahas rencana demo 2 November. Sejumlah anggota DPR menilai informasi soal makar terkesan berlebihan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada hari Senin esok. Komisi 3 akan menanyakan kepada Kapolri terkait dengan perkembangan demo yang akan dilakukan pada tanggal 2 Desember mendatang. Selain itu, mereka juga akan bertanya kepada Kapolri tentang berkembangnya isu makar. Pernyataan itu ada di dalam konteks adalah deteksi dini awal, dan itu adalah tugas daripada polisi. Dia harus melakukan itu karena dia tugasnya untuk melakukan penertiban terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Karena itu menurut saya jangan terlalu jauh kita menafsirkan terhadap hal tersebut. Taufikul Hadi juga menambahkan bahwa makar itu adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara inkonstitusional. Dan jika itu terjadi, yang paling menderita adalah rakyat. Dari Jakarta, Syafat Suryo, Azharina Rotoma, TV One mengabarkan. Ya, polisi, TNI, dan ulama sepakat untuk menjaga keamanan dan stabilitas jelang aksi damai 2 Desember. Untuk menjaga kebinekaan juga digelar istighosah dan doa bersama. Pemerintahan Kepulauan Riau menggelar rapat terkait isu aksi damai 2 Desember 2016. Rapat dihadiri oleh Kapolda Kepri, Danrem 0316 Batam, ulama, ormas, dan jajaran SKPD Kepri. Rapat bertujuan terciptanya keamanan di wilayah Kepulauan Riau. Hasilnya, pihak yang hadir sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kesepakatan ini dituangkan dalam MOU yang disepakati oleh mereka. Kapolda Kepri meminta ormas dan ulama untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kebinekaan bangsa. Ya, saya kira fatwa Majelis Ulama sudah jelas bahwa proses sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Baris Krim Polri, Majelis Ulama untuk mengimbau untuk tidak melakukan aksi tanggal 2, dan tadi teman-teman di sini semuanya keluarga besar Provinsi Kepulauan Riau menyatakan buatan tekad untuk tidak melakukan aksi. Sementara itu, Kodim 0608, Polres Cianjur dan masyarakat Cianjur, Jawa Barat menggelar istighosah dan zikir bersama. Acara di sebuah lapangan parkir tersebut bertujuan mendoakan keselamatan bangsa dan negara agar terhindar dari ancaman perpecahan. Acara ini digelar berkaitan dengan rencana aksi damai 2 Desember 2016 mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, dan Cianjur, Jawa Barat, Alboin dan Denny Hendra, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa larangan melaksanakan sholat Jumat di jalan. Ketua PBNU Said Agil Sirot juga melarang warga NU untuk ikut aksi 2 Desember. Bukan, sholat di Jumat di jalan itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-luar nggak apa-apa. Kalau sengaja dari rumah mau sholat Jumatan di tengah jalan, sholatnya aja nggak sah. Belum lagi mengganggu ketertiban, mengganggu kepentingan orang lain. Ya, rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setia Novanto terus bergulir. Dan fraksi Partai Golkar di DPR kemarin menggelar rapat tertutup membahas rencana tersebut. Fraksi Partai Golkar di DPR menggelar rapat tertutup membahas pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto Rabu kemarin. Hadir dalam rapat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, dan PLT Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir.
Dalam rapat ini, DPP Partai Golkar memberi penjelasan terkait keputusan mengangkat kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Selain itu, DPP menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar di DPR untuk menerima dan memperjuangkan keputusan tersebut. DPP Partai Golkar juga telah mengirim surat terkait pergantian Ketua DPR kepada pimpinan fraksi Partai Golkar dan pimpinan DPR. Bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan secara bulat aklamasi ya untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR ya dengan pertimbangan bahwa setelah melalui proses ya apa yang dituduhkan ya Setia Novanto di dalam proses-proses yang ada itu kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan bahwa penyadapan yang dilakukan itu tidak menjadi alat bukti. Kemudian yang kedua adalah bahwa tuduhan tentang pemufakatan jahat itu juga tidak. Maka dengan demikian ya, secara hukum apapun yang pernah dituduhkan itu tentu tidak benar. Sebelumnya rapat pleno Partai Golkar memutuskan menggeser posisi Ade Komarudin dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Kursi Ketua DPR dikembalikan kepada Setia Novanto setelah kemenangan Novanto dalam gugatan uji material pasal mengenai alat bukti rekaman di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Syafati Suryo, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Ya, Ade Komarudin belum mengambil sikap atas keputusan DPP Partai Golkar yang akan menggeser posisinya dari Ketua DPR. Akom akan menimbang dan berkonsultasi kepada senior Partai Golkar terlebih dahulu. Ade Komarudin mengaku belum menerima surat keputusan resmi dari DPP Partai Golkar terkait penggeseran Ketua DPR yang akan dikembalikan kepada Setia Novanto. Akom akan berkonsultasi kepada keluarga dan senior Partai Golkar terlebih dahulu, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Namun ia telah menerima kabar dari Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid. Sampai hari ini belum menerima resminya. Jadi yang saya lihat nanti resminya kayak gimana, nanti saya pelajari gitu. Pelajari dengan baik gitu. Untuk nanti tentu saya akan konsultasikan kepada para senior saya, kepada keluarga saya, kemudian ya salat isyarat. Kang, sudah ada komunikasi mungkin dengan Pak Novanto atau belum, jajaran DPP? Belum. Oh, DPP sudah. Pak Nurdin sudah menemui saya dan jawaban saya seperti halnya yang saya. Ya, bagaimana aturan Batam, Kepulauan Riau dan Cianjur, Jawa Barat, Alboin dan Denny Hendra, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa larangan melaksanakan sholat Jumat di jalan. Ketua PBNU Said Agil Sirot juga melarang warga NU untuk ikut aksi 2 Desember. Bukan, sholat di Jumat di jalan itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-luar nggak apa-apa. Itu kalau sengaja dari rumah mau sholat Jumatan di tengah jalan, sholatnya aja nggak sah. Belum lagi mengganggu ketertiban, mengganggu kepentingan orang lain. Ya, rencana pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setia Novanto terus bergulir. Dan fraksi Partai Golkar di DPR kemarin menggelar rapat tertutup membahas rencana tersebut. Fraksi Partai Golkar di DPR menggelar rapat tertutup membahas pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setia Novanto Rabu kemarin. Hadir dalam rapat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, dan PLT Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dalam rapat ini, DPP Partai Golkar memberi penjelasan terkait keputusan mengangkat kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Selain itu, DPP menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi Partai Golkar di DPR untuk menerima dan memperjuangkan keputusan tersebut. DPP Partai Golkar juga telah mengirim surat terkait pergantian Ketua DPR kepada pimpinan fraksi Partai Golkar dan pimpinan DPR. Bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan secara bulat aklamasi ya untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR ya dengan pertimbangan bahwa setelah melalui proses
ya apa yang dituduhkan, ya Setia Novanto di dalam proses-proses yang ada itu kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan bahwa aksi serentak doa bersama di daerah masing-masing pada 30 November nanti. Aksi ini sudah selesai. Apa yang diminta sudah diberikan pemerintah lewat Kapolri, proses hukum sebagai tersangka. Kalau ada demonstrasi alasannya jatuhkan pelindung Ahok, kan begitu ada di media sosial, jatuhkan RI 1, sudah tidak murni dan pasti akumulasi luar pun ikut. Mari kita bersama-sama di ibu kota provinsi, di Monas nanti pada tanggal 30 pagi-pagi jam 7 kita berkumpul semuanya. Isinya baca puisi mengindahkan Indonesia, berdoa bersama-sama secara bergantian semua pemuka agama untuk Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau yang akan demo pada tanggal 2. Untuk apa, semuanya kan sudah. Alangkah indahnya kalau tanggal 2 itu memperkuat apa yang sudah menjadi cap internasional, bahwa Indonesia adalah penduduk mayoritas Islam yang damai, indah, rahmatan lil alamin, diganti dengan doa bersama-sama. Alangkah indahnya memperkuat posisi kita. Kiblat Islam bisa berubah di Indonesia dalam damai, indah, dan bersatu. Ya, Menteri Dalam Negeri mengundang seluruh gubernur dalam rapat koordinasi mengenai dinamika politik nasional. Dalam rakor tersebut disebutkan sejumlah daerah memiliki indeks kerawanan. Pada seluruh rakyat maupun Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama gubernur di seluruh wilayah Indonesia. Rapat koordinasi itu juga mengundang Menko Polhukam, Ketua KPK, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala BNPT sebagai pembicara. Rapat yang digelar 3 sesi tersebut membahas Pilkada serentak 2017 dan dinamika politik di Indonesia. Dibahas juga penanganan terorisme di daerah-daerah. Mencermati setiap yang terjadi. Karena itu menurut saya jangan terlalu jauh kita menafsirkan terhadap hal tersebut. Taufikul Hadi juga menambahkan bahwa makar itu adalah sebuah upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara inkonstitusional. Dan jika itu terjadi, yang paling menderita adalah rakyat. Dari Jakarta, Syafat Suryo, Azharina Rotoma, TV One mengabarkan. Ya, polisi, TNI, dan ulama sepakat untuk menjaga keamanan dan stabilitas jelang aksi damai 2 Desember. Untuk menjaga kebinekaan juga digelar istighosah dan doa bersama. Pemerintahan Kepulauan Riau menggelar rapat terkait isu aksi damai 2 Desember 2016. Rapat dihadiri oleh Kapolda Kepri, Danrem 0316 Batam, ulama, ormas, dan jajaran SKPD Kepri. Rapat bertujuan terciptanya keamanan di wilayah Kepulauan Riau. Hasilnya, pihak yang hadir sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kesepakatan ini dituangkan dalam MOU yang disepakati oleh mereka. Kapolda Kepri meminta ormas dan ulama untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kebinekaan bangsa. Ya, saya kira fatwa Majelis Ulama sudah jelas bahwa proses sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Baris Krim Polri. Majelis Ulama untuk mengimbau untuk tidak melakukan aksi tanggal 2, dan tadi teman-teman di sini semuanya keluarga besar Provinsi Kepulauan Riau menyatakan buatan tekad untuk tidak melakukan aksi. Sementara itu, Kodim 0608, Polres Cianjur dan masyarakat Cianjur, Jawa Barat menggelar istighosah dan zikir bersama. Acara di sebuah lapangan parkir tersebut bertujuan mendoakan keselamatan bangsa dan negara agar terhindar dari ancaman perpecahan. Acara ini digelar berkaitan dengan rencana aksi damai 2 Desember 2016 mendatang. Dari Qatar, Arab Saudi untuk Indonesia menilai rencana massa yang akan sholat Jumat di seputaran Jalan Sudirman Tamrin 2 Desember mendatang tak lazim. Sementara Wakapolri menegaskan tindakan pengamanan atas rencana aksi damai berada di Polda Metro Jaya. Wakapolri Komjen Syafruddin kami siang bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi Osamah Mohamed Al-Suibi untuk membahas sejumlah hal.
di antaranya mengenai isu keamanan serta penanganan teroris di dunia. Menanggapi adanya rencana aksi damai 2 Desember yang dilakukan dengan cara sholat Jumat di jalan, Dubes Arab Saudi menilai hal tersebut tidak lazim. Meskipun secara umum, umat muslim tak dilarang untuk beribadah dimanapun. نتمنى إن شاء الله لن تتم هذه المظاهرة ويتم الحل باتفاق بين القيادة والمجتمع. Sementara Wakapolri meminta massa untuk kembali membaca maklumat yang telah disampaikan Polda Metro Jaya mengenai rencana aksi damai 2 Desember mendatang. Boleh saja menyampaikan pendapat, boleh. Termasuk sholat di jalan itu Pak, gimana? Itu baca saja maklumatnya, kan sudah itu. Mudah-mudahan jangan nanya lagi. Iya, kalau misalnya yang akan melakukan diskresi kepolisian adalah Polda Metro, ya. Bukan Kapolri atau Wakapolri. Rencana aksi massa 2 Desember mendatang telah mendapat tanggapan dari berbagai petinggi lembaga negara serta ormas Islam. Mereka mengimbau massa yang menyuarakan aspirasi mereka tak mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Ya, terkait rencana aksi damai pada 2 Desember mendatang, Panglima TNI Gatot Nurmantio mensinyalir aksi kali ini sudah tak murni lagi seperti pada demonstrasi damai pada 4 November lalu. Gatot Nurmantio mengajak warga untuk menggelar gerakan perkembangan dinamika secara nasional. Masing-masing provinsi punya karakteristik masing-masing, ada otonomi khusus, ada otonomi biasa, ada keistimewaan dan sebagainya, maka ini kita kumpulkan supaya ada persepsi yang sama. Sedangkan Menko Polhukam menyatakan bahwa ada kerawanan yang dipicu oleh pilkada serentak. Yang kita sudah tahu ada satu indikasi-indikasi tertentu yang menilai masalah indeks kerawanan pemilu, ya, itu sudah kita miliki dan beberapa bulan yang lalu kita sudah tahu dan kita sudah instruksikan supaya kerawanan-kerawanan yang terjadi di beberapa daerah tentang penyelenggaraan pemilu dapat kita eliminasi sebelum pemilu berlangsung. Menko Polhukam menyatakan ada 3 wilayah yang memiliki indeks kerawanan, yaitu Aceh, Jakarta, dan Papua. Berkaitan dengan isu demo 25 November dan 2 Desember, Menko Polhukam dan Mendagri menyatakan tidak ada bahasan khusus mengenai hal tersebut. Dari Jakarta, Randy Wicaksana, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk membahas rencana demo 2 November. Sejumlah anggota DPR menilai informasi soal makar terkesan berlebihan. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada hari Senin esok. Komisi 3 akan menanyakan kepada Kapolri terkait dengan perkembangan demo yang akan dilakukan pada tanggal 2 Desember mendatang. Selain itu, mereka juga akan bertanya kepada Kapolri tentang berkembangnya isu makar. Pernyataan itu ada di dalam konteks adalah deteksi dini awal, dan itu adalah tugas daripada polisi. Dia harus melakukan itu karena dia tugasnya untuk melakukan penertiban terhadap persoalan-persoalan